Bapak Ibu sekalian, bisa on kamera terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai pemaparan susunan acara, mengikuti kebudayaan yang sering kami lakukan di Politeknik LP3I Bandung sebelum mulai suatu kegiatan atau acara, kami mempunyai kebudayaan yaitu membacakan Bismillah sebanyak 3 kali, Al-Fatihah sebanyak 1 kali, dan sholawat sebanyak 3 kali. Pembacaan dipersilahkan. Pembacaan dicukupkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum materi untuk penyampaian materi disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu susunan acara technical meeting untuk tenan kali ini. Yang pertama itu ada penyampaian teknis bazar, itu oleh rekan saya, Nabila. Dan yang kedua ada penyampaian tata tertib tenan oleh rekan saya, Nabila. Dan yang ketiga ada penyampaian mekanisme pembagian tenda oleh rekan saya, Nabila. Dan yang terakhir ada penyampaian materi dari tim logistik oleh rekan saya, Senjaya. Lalu di sesi terakhir ada sesi tanya jawab, itu dari Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang diperlukan untuk Bapak Ibu sekalian bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Lalu setelah itu ada penutupan technical meeting ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja. Yang pertama yaitu penyampaian teknis bazar lifestyle oleh rekan saya, Nabila. Dipersilakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Ada suaranya, Kak.
masih belum ada suaranya. Sudah ada. Sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah ada. Jelas. Sudah jelas, lanjut Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan kalian semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Adara. Di sini saya sebagai divisi acara yang akan memaparkan materi mengenai syarat dan ketentuan tenan, mekanisme pembagian tenda, serta rundown untuk kegiatan exhibition dan untuk tenan itu sendiri. Kita langsung masuk ke materi pertama. Baik, yang pertama ada syarat dan ketentuan tenan. Yang pertama, seluruh tenan wajib mentaati dan melaksanakan peraturan maupun tata tertib yang dibuat oleh panitia serta diwajibkan untuk tidak melakukan pelanggaran apapun. Yang kedua, peserta harus menyelesaikan pembayaran sejumlah yang telah ditentukan maksimal H-3 acara. Yang ketiga, wajib mematuhi jadwal acara, batas kehadiran, loading in dan loading out barang sesuai dengan ketentuan yang telah panitia buat. Yang keempat, tenan wajib melakukan konfirmasi kepada panitia perihal semua barang yang akan diperjualkan. Yang kelima, pembagian tenda yang telah ditentukan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang keenam, tenan dilarang menggunakan area di luar batas yang telah ditentukan oleh panitia. Yang ketujuh, tenan wajib menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di dalam maupun di luar booth. Yang kedelapan, jika produk yang waktu loading out tiba untuk membersihkan stand dan mengeluarkan barang-barang. Yang kesembilan, tenan tidak diperkenankan membawa obat-obatan terlarang, benda tajam lainnya yang berbahaya, kecuali peralatan yang memang dibutuhkan, seperti peralatan untuk memasak. Yang ke-10, seluruh tenan dan karyawannya tidak boleh membiarkan area booth kosong tanpa seorang pun hingga loading out selesai sesuai yang dijadwalkan. Selanjutnya, panitia Olimpiade tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang para tenan. Yang ke-12, setelah acara selesai, tenan wajib mengembalikan area booth dalam keadaan seperti semula kepada panitia. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap tata tertib yang telah saya bacakan memberikan hak bagi panitia untuk menerapkan sanksi kepada tenan, termasuk pencabut hak keikutsertaan tenan. Yang terdapat dalam layar presentasi adalah rundown untuk tenan, di mana tenan bisa loading in dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Itu dapat dipergunakan untuk prepare booth masing-masing, untuk memasukkan barang ke dalam tenda masing-masing. Lalu kegiatan berjualannya akan dibuka pada pukul 7.30 sesuai dengan rundown untuk acara keseluruhan dimulai. Dan tenan akan tutup closing booth pada 17.30, baru pada saat 17.30 tenan bisa loading out barang. Di luar jam tersebut, tenan dipersilakan untuk tetap berada di dalam tenda seperti yang terdapat di tata tertib. Berikut merupakan daftar pembagian tenda. Yang pertama ada Cirambai Mami Judes Bandung. Yang kedua ada Desmoid Freshly Juice and Snack. Yang ketiga ada Kiumi Chili Oil Noodle. Yang keempat ada Jajanan Teh Kami. Yang kelima ada Art Tia Craft. Yang keenam ada Churrosken. Yang ketujuh ada Kopi Masa Depan. Yang kedelapan ada Serayu Food. Yang kesembilan ada Pete Charon Hokpan. Yang ke-10 ada Kinko. 11 Hidden Gem. Yang ke-12 Beran S. Ke-13 PG. Dan yang ke-14 Bakso Aci Mantap. Madep. Mohon maaf. Keterangan untuk pembagian tenda, tenan dengan nomor urut 1 sampai 6 yang barusan saya bacakan mendapatkan booth dengan tenda di area luar. Yang tenan dengan nomor urut 7 sampai 14 mendapatkan booth dengan tenda bulat namun di area dalam.
Untuk teknisnya sendiri, nanti seluruh tenan dapat loading barang pada hari H sesuai dengan jadwal yang telah saya sampaikan sebelumnya. Lalu nanti pada hari H, tenan akan dipandu oleh panitia menuju booth masing-masing. Nah, nantinya di booth tersebut sudah terdapat kertas yang berisikan nama dari masing-masing tenan. Yang ketiga, tenan dapat memulai booth pukul 7.30 hingga 17.30. Setelah selesai acara, tenan dapat melakukan closing booth dan loading out pada pukul 17.30. Dan tenan harus meninggalkan area booth dalam keadaan seperti semula. Berikut merupakan gambaran rundown exhibition day 1. Ini kegiatan di bawah, di mini stage di Bazar Lifestyle. Bazar Lifestyle itu akan dimulai dari 7.30 sampai 17.30. Untuk di mini stage sendiri itu dimulai dari jam 9, karena kita memfokuskan terlebih dahulu untuk pembukaan yang berada di aula, di ruangan atas. Untuk rundown-nya seperti ini, ada untuk hari pertama kita hanya free time, itu mengisi dengan lagu-lagu dari YouTube aja, sambil menunggu barangkali ada peserta dari SMA-SMA yang mau berpartisipasi untuk menunjukkan band-nya. Di hari pertama juga kita ada undian door prize, baru penutupan untuk mini stage yang panggung itu di 16.45. Namun tetap untuk tenan, closing booth di 17.30 sesuai dengan penutupan oleh di acara keseluruhan. Seperti itu. Untuk rundown exhibition hari kedua, kita sama mulai jam 7.30 sampai jam 17.30 untuk bazarnya. Lalu untuk pembukaan tetap di jam 9. Lalu kita di hari kedua itu nantinya akan MC akan berkeliling untuk memperkenalkan booth-booth dari masing-masing tenan. Mohon maaf, ini ada kekeliruan dalam exhibition. Untuk rundown exhibition yang hari kedua itu kita ada guest star, kita ada band di jam 1, kita ada band untuk Dian band. Dan yang di jam 3:30 kita ada guest star dari Soraya Liberty. Jadi untuk tenan tetap tutup booth di jam 17.30. Karena di hari kedua bisa dibilang merupakan puncak dari acara Olimpiade kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tim logistik mengenai layout dari tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Kedengaran. Jelas. Baik, nama saya Sanjaya Johari, panitia bagian logistik. Saya akan menjelaskan fasilitas-fasilitas dan juga layout dari tenan. Untuk tenan sendiri, kami sediakan sumber daya air, listrik, dan masing-masing tenan itu memiliki meja 1 dan kursi 1. Dan di layar ini sendiri ada layout dari area luar dari tenan, ada 10 tenan. Bisa Bapak dan Ibu lihat sendiri. Dan ini untuk layout area dalam, ada 8 tenan, dan di tengah-tengahnya ada panggung. Dan di sini untuk bagian area luar yang bisa dilihat. Dan terakhir adalah area dalam. Nanti tenannya akan ada di sebelah sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, rupanya seperti yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya mengenai mekanisme dan juga pembagian tenda. Dan apabila dari Bapak Ibu yang belum paham, belum mengerti mengenai mekanisme yang telah dijelaskan tersebut,
boleh bertanya kepada rekan saya di sini. Untuk Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Boleh dari Sita Cirambai. Halo Kak, selamat siang. Saya dari Cita Cirambai. Mau menanyakan untuk mekanisme pembayaran tenannya Kak. Terima kasih. Jelas gak Kak suara saya? Punten. Jelas Kak. Baik, untuk mengenai pembayaran tenan ya Kak ya? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian. Bagi pembayaran tenan dapat Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan technical meeting ini selesai. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa koordinasikan di grup tenan yang sudah disediakan. Nah, lalu nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi seksi publikasi, Amel maupun Sylvia untuk masalah pembayaran tenan. Seperti itu Bapak Ibu, sudah bisa dipahami? Oke, baik Kak. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan yang lainnya dari Bapak Ibu sekalian? Boleh, Desmoy? Ya Kak, ini mau nanya. Kan tadi itu penentuan tenannya sudah jelaskan mana area luar dan area yang di dalam. Nah, untuk ketika datang di sana, apakah nanti juga dari pihak panitia sudah maksudnya sudah langsung penempatan gitu, ada tandanya bagian mana-mananya aja. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Desmoy. Seperti yang sampaikan bahwa pembagian tenda itu sesuai dengan urutan 1 sampai 6. Nanti pada saat hari H itu di dalam tendanya sudah terdapat nama dari masing-masing tenan. Dari tenan tinggal datang lalu menghubungi panitia, nanti panitia yang akan memandu tenan untuk menuju booth masing-masing. Seperti itu. Sudah jelas, Kak Desmoy? Oh, iya Kak, sudah jelas. Terima kasih. Baik. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya kita beralih dulu ke chat box dari BMS. Kamu mau tanya kalau untuk hari Sabtu loading out-nya itu meja dan lain-lain harus dibawa semua. Jawabannya betul, Kak. Karena seperti yang telah disampaikan tadi oleh rekan saya Nabila mengenai tata tertib dan apa saja yang harus para tenan lakukan untuk menghindari kehilangan atau hal-hal yang tidak diinginkan, kehilangan barang beserta alat-alat yang digunakan untuk para tenan, karena kami dari panitia tidak bertanggung jawab bila mana ada kehilangan di dalam alat-alat yang dibutuhkan tersebut. Seperti itu.
Sudah bisa dipahami, Kak? Baik, sekarang kita ke Curosken, boleh? Oh iya, oke. Halo, kedengaran? Halo, Kak. Sudah kedengar, Kak? Oh iya, ini mau tanya untuk apa namanya untuk tenan-tenan kenapa dipisahin, ada yang di dalam ada yang di luar? Lebih baik sih kalau bisa disatuin, jadi nanti kayak pengunjung itu semua tenan pasti kelihatan sama pengunjung gitu. Lebih baik disatuin, jadi khusus bazar aja disatuin semuanya. Lebih baik seperti itu sih. Terus mau tanya, itu orang-orang atau pesertanya yang nanti datang di hari Sabtu atau Minggu, kira-kira ada berapa peserta? Soalnya kita juga harus menyiapkan produk yang akan dijual sama kita. Jangan sampai kita bawa produk banyak, ternyata yang datang pesertanya sedikit. Jadi kan produk kita nggak kejual gitu. Jadi kita bisa prepare gitu. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dulu pertanyaan yang pertama yang Kakak tadi tanyakan, perihal kenapa harus dibagi dua, ada area luar dan area dalam. Mungkin ini karena space di kampus Politeknik Al-Fatihah Bandung ini yang harus dibagi menjadi dua, karena kami juga mempunyai ruangan yang sangat terbatas, dan kami juga kan menyediakan atau ada panggung gitu, jadi harus dibagi-bagi gitu antara space untuk panggung, untuk area penonton, beserta juga tenan-tenan. Untuk tenan yang di luar maupun di dalam itu kakak gak perlu khawatir, karena insya Allah peserta maupun supporter dari masing-masing sekolah itu sangat banyak, karena selain kami mengundang para peserta, para orang-orang yang berkaitan dengan lomba Olimpiade event ini, selain itu juga kami mengundang dari setiap satu sekolah untuk membawa maksimal 30 orang untuk menjadi supporter. Dan selain itu Olimpiade kami juga terbuka untuk umum, jadi insya Allah akan ramai. Selain itu juga ada anak-anak kampus yang ikut meramaikan acara Olimpiade kami gitu, Kak. Dan juga ada masyarakat umum yang datang ke acara event kami, jadi insya Allah acara kami ini akan ramai gitu, sesuai ekspektasi dan keinginan para Bapak Ibu untuk mengikuti tenan di acara Olimpiade kami. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan untuk pertanyaan yang kedua mengenai soal peserta, mohon maaf, peserta itu kami patokannya itu kemarin yang daftar itu peserta ada kurang lebih dari 30 sekolah, dan itu hanya untuk pesertanya saja. Belum lagi di dalam mata lomba Olimpiade kami itu dari satu peserta itu terdapat regu, yang dimana regu tersebut ada beberapa anggota, ada sampai maksimal 3 anggota. Dan selain itu dari setiap satu sekolah itu tadi yang sudah saya sampaikan mengirimkan 30 orang untuk menjadi supporter. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memperkirakan untuk menyiapkan sekiranya seberapa banyak gitu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari chat box, yaitu dari Desmoy. Itu
Itu Kak, dalam satu booth maksimal berapa orang? Itu sih bebas kalau untuk orangnya ya Bu. Mau Ibu 3 atau 2 juga bebas, untuk tidak ada batasan sih. Tapi kita menyediakannya cuma 1 kursi, itu aja. Mohon maaf, paling maksimalnya 2-3 sih. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi jaringannya bermasalah. Untuk perihal yang tadi telah saya sampaikan, apakah ada yang masih kurang jelas? Baik, ada lagi pertanyaan yang perlu Bapak Ibu tanyakan sebelum kami akan menutup acara technical meeting ini? Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya Bapak Ibu sekalian sudah memahami bagaimana mekanisme dan pembagian tenda yang telah tadi rekan-rekan saya sudah sampaikan. Harapannya semoga Bapak Ibu sekalian bisa mematuhi, menaati segala tata tertib yang sudah kami sediakan, kami sampaikan, dan semoga Bapak Ibu sekalian juga bisa meraih peluang serta keuntungan di Olimpiade event kami. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama event Olimpiade Politeknik LP3I Bandung 2023. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Kiranya untuk acara technical meeting ini sudah cukup dan akan saya cukupkan. Maka dari itu, saya beserta rekan-rekan saya memohon maaf apabila terdapat ada kesalahan dalam penyampaian materi beserta mekanisme yang mungkin Bapak Ibu kurang lebih mengerti. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara technical meeting pada siang hari ini. Saya Vegi Utari dan rekan-rekan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event Politeknik LP3I Bandung 2023. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.